Oke, halo guys. Di sini aku bakal ngebahas tentang modul 6 ya. Ini bahas review singkat aja. Jadi modul 6 tuh dia masih masuk konservasi massa, ya konservasi massa part 2 lah. Jadi sebenarnya aku tuh udah record ya dari tadi udah sampai sini. Ternyata aku nggak sengaja ngepencet stop dan aku nggak sadar, emang kurang ajar lah. Cobaan hidup ya. Oke, kita langsung masuk ke outline-nya aja. Di sini kita bakal ngebahas 3 hal, yaitu sistem dengan multi-component mixture, sistem dengan multiple unit, dan yang ketiga sistem dengan reaksi kimia. Oke, pertama kita bahas sistem dengan multi-component mixture. Nah, sebelum kita bahas ke intinya apa itu multi-component mixture, sini aku mau nekenin kalian ya buat ingat-ingat nih tentang konsep mol, konsep massa, fraksi mol, fraksi massa, kayak gitu. Nah, karena ini bener-bener kepake banget buat nanti kalian di UTS ya. Kalian pasti bakal banyak jadi ini harus sudah di luar kepala sih. Kalian harus jago nge-convert gitu. Nah, di sini kita mulai dari nyari mol. Kita nyari mol itu berarti massa dibagi MR. Oh iya, di sini kita pakai ini ya, pakai tanda titik di sini karena kita tuh bakal lebih banyak ngebahas mengenai laju. Terus di sini ada fraksi massa. Kalau mau nyari fraksi massa berarti massa senyawa yang massa komponen yang akan dicari per massa senyawa itu atau massa total. Dan kalau mau nyari fraksi mol, itu mol komponen yang akan kita cari per mol total gitu. Ya ini mah basic banget lah, ini SMP kayaknya ya. Terus kalau mau nyari mol, nah kalau mau nyari mol itu kita bisa pakai persamaan ini. Nah, ini didapat dari mana? Didapat ya tinggal ini aja. Kita tahu kan bahwa kalau mau nyari fraksi massa, itu kan massa si senyawa itu per massa senyawa yang mau kita cari per massa total kan. Jadi kalau mau nyari massa senyawa yang kita cari, tinggal fraksi massa dikali massa total. Ya, kita masukin ke sini lah. Ini tinggal dibalik aja nih yang ini nih. Ini kelihatan gak sih kursornya? Nah, ini tinggal dibalik aja sih ini. Jadi makanya ini adalah massa ya. Ntar gue pakai warna ini. Adalah massa. Dari si S itu. Terus kalau mau nyari fraksi mol, kita bisa pakai persamaan yang sebelumnya nih, yang di sebelahnya nih. Berarti kita tahu fraksi mol itu kan NS nih, sorry ini harusnya NS ya. Ini NS harusnya. NS dibagi N gitu kan. Ya udah, berarti ini yang bagian NS-nya. Kita pakai warna ini deh. Ini bagian NS-nya. Ini bagian N-nya. Gitu. Jadi kayak cuma bolak-balik rumus aja gitu. Oke, next lanjut kita next. Kita akan ngebahas sistem yang dia open system, non-reacting, dan steady state. Nah, seperti yang udah aku jelasin di tutor sebelumnya yang ini. Itu kan kita counting statement tuh kan ada ini ya, ada in, ada out, ada generation, ada consumption, dan accumulation. Nah, kalau kita bikin sistemnya dia non-reacting, artinya dia nggak ada generation dan consumption, artinya generation dan consumption-nya itu 0. Dan dia kalau sistemnya steady state, artinya akumulasinya 0. Jadi, kalau sistem yang seperti ini nih, position steady state, itu dia hanya punya in dan out aja. Jadi, persamaannya tuh bakal jadi kayak gini. Jadi, gak enak kalau nggak nulis. Jadi in mass in ini untuk massa ya, ini untuk massa, ini untuk mol. Ya udah tinggal in dikurangin out aja gitu. Nah, multi component mixture tuh apa sih? Multi component mixture tuh maksudnya yaitu
punya banyak stream, punya banyak lebih dari satu inlet dan atau satu outlet gitu. Dan biasanya di soal tuh dia sistemnya tuh tulisannya mixing tank. Jadi di mix. Nah, di mix ini tapi dia tetap nggak bereaksi ya, tetap nggak ada kasar, tetap non reacting. Karena apa? Karena di sini tuh dia nggak terbentuk senyawa baru. Ini kita bisa lihat nih di inputnya ini kita ada senyawa A, senyawa B, dan senyawa C. Di outputnya tetap ada tetap senyawa A, senyawa B, dan senyawa C. Itu nggak ada misal senyawa D misalkan gitu. Jadi yang ada di input itu ada di output gitu. Makanya dia termasuk non-reacting. Jadi kalau mau membuat persamaan neraca masanya, step 1 ya. Aku hapus dulu deh. Nggak bisa dihapus lagi. Step 1. Step 1 ya. Step 1 kita bikin neraca massa total. Jadi neraca massa total dari si komponen ini. Kita tahu bahwa yang ini nih, in dikurangi out sama dengan 0. Kita tahu innya tuh ada apa aja sih? Innya tuh ada M1 dan M2 kan. Terus outnya itu ada M3. Jadi berarti M1 ditambah M2 dikurangi M3 gitu. Kayak gitu. Terus step 2. Ini adalah step 2. Kita bikin neraca massa komponennya. Nah, kita tahu bahwa di sini kan ada komponen A, B, C. Nah, komponen A itu dia ada di streamline mana aja sih? Dia ada di streamline 1 dan streamline 3 kan. Jadi persamanya jadi kayak gini. Oh ya, jadi kenapa tiba-tiba jadi W dikali M itu balik ke sini ya. Balik ke fraksi massa nih. Nah, balik ke sini. Ini makanya aku bilang kalian harus ngerti basic ini. Oke, jadi lanjut ya, kita balik lagi. Jadi untuk mencari dia neraca massa komponen A-nya itu berarti W1 dikali M1 dikurangi W3 dikali M3 dari senyawa A. Ini jangan lupa di sini ada tulisan senyawa A-nya. Jadi senyawa A. Nah, kemudian buat mencari komponen B, kita lihat di diagram ini, komponen B tuh senyawa B itu ada di mana aja sih? Oh, ternyata senyawa B itu ada di ketiga streamline gitu. Jadi ya udah, persamaannya berarti ditulis tiga-tiganya gitu. Jadi W1B dikali M1 ditambah W2B dikali M2 dikurangi W3B dikali M3 sama dengan 0. Ingat kenapa sama dengan 0? Karena dia steady state. Terus mencari neraca massa komponen C. Untuk komponen C dia tuh hanya ada di 2 sama di 3 aja. Ya udah, berarti neraca massanya kita hanya tulis yang 2 sama yang 3 aja. Kayak gitu. Nah, total mass balance-nya ya tinggal ditambahin sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi itu untuk yang bagian sistem dengan multi komponen mixture. Mungkin lebih kebayang kalau kita bahas soal nanti aja. Terus yang kedua adalah sistem dengan multiple unit. Ntar aku hapus dulu deh. Nah, sistem dengan multiple unit ini maksudnya adalah dia itu sistemnya tuh lebih dari satu gitu. Unitnya tuh lebih dari satu maksudnya. Kalau ini kan kayak cuma satu sistem doang, cuma satu doang kan nih, kayak kotaknya satu doang. Nah, kalau ini dia kotaknya ada 2 nih. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dan dia tuh ada beberapa streamline gitu. Streamline yang menghubungkan antar sistem atau dari luar sistem ke sistem itu. Kayak gitu. Jadi stepnya kalau mau nyari kayak gini sama kayak yang atas ya. Kita cari neraca massa total sistem. Terus yang kedua kita cari neraca massa masing-masing sistem gitu. Nah,
Untuk sistem boundary 1, yang pertama ini, sistem 1 ini, dia itu yang ditinjau itu adalah streamline 1, 2, dan 3. Yang berkaitan sama si sistem 1 doang, sistem boundary 1 doang. Ini sistem boundary 1 nih. Kemudian untuk sistem boundary 2, berarti streamline yang ditinjaunya itu adalah streamline 3, 4, dan 5. Nah, dia yang memotong si boundary sistemnya kan. Streamline yang memotong boundary sistemnya. Nah, untuk sistem boundary 3, berarti streamline yang kita tinjau itu ada streamline 1, streamline 2, streamline 4, dan streamline 5. Karena dia yang memotong sistem boundary ini nih, yang luar nih. Nah, neraca massa total sistem untuk sistem boundary 3 tuh dia masuknya neraca massa total sistem. Dan untuk sistem boundary 1 dan 2 dia masuknya neraca massa dari masing-masing sistem. Kayak gitu. Kemudian kita next ke sistem dengan reaksi kimia. Nah, kalau mau membahas sistem dengan reaksi kimia ini, kalian harus perlu paham mengenai stoikiometri. Karena ya ini berkaitan dengan persamaan reaksi ya, penyetaraan persamaan reaksi. Terus kalian juga harus bisa convert. Terus ya ini juga masuk penyetaraan reaksi. Nah, di sini secara umum ya aku hapus dulu deh. Secara general persamaan stoikiometri itu kan kayak gini ya. Ya ada A dan seterusnya, dimana si ini dia adalah koefisien stoikiometri, dan ini adalah senyawanya. Nah, untuk mungkin aku bakal lebih ke langsung ke contoh aja kali ya. Jadi intinya stoikiometri itu kan ada apa ya? Ada reaktan, ada produk. Nah, kalau reaktan itu dia tandanya nanti minus, dan kalau produk itu tandanya ya plus. Mungkin aku langsung ke contoh aja ya. Misalkan ada reaksi fermentasi glukosa. Itu ada C6 H12 O6 jadi C2 H6O plus CO2. Nah, step pertama yang harus kita lakukan tuh adalah kita setarakan reaksinya. Step pertama kita adalah step 1, kita setarakan reaksi. Kalau ini karena dia kayak cuma sederhana aja ya. Kita lihat di sini C-nya ada berapa? Sini C-nya ada 2, sini C-nya ada 1. Dan sedangkan di sebelah kiri ada 6 gitu. Terus kita lihat di sini O-nya ada 2, di sini O-nya ada 3 total, dan di sini O-nya ada 6. Jadi ya udah kita tinggal kaliin 2 aja berarti. Buat masing-masing itu. Jangan deh, terus di bawah aja. Sedangkan reaksi berarti tinggal lihat jumlah atom kanan kiri sama atau enggak aja sih. Di C2 CO2 ini kita 2.
Nah, senyawa itu kita tuh kasih dia indeks gitu. Misalkan rumusnya tuh kan gini ya. Step 2 kita kasih indeks. Di rumus tuh kan gini ya. Kalau mungkin kalian nanti bakal di kelas bakal dijelasin sih harusnya. Rumusnya tuh harusnya min untuk elemen I misalkan C gitu. Nanti deh ini secara general ya. Elemen itu dia akan kayak gini. K I A. Ya jangan lupa nanti deh aku jelasin. Aku kasih ini ya. B K I B bla 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 plus ini kenapa dia plus, karena dia udah masuknya ke produk. Misalkan P kecil K I P Q kecil K I Q. Nah ini aku kasih keterangan ya. Ini itu adalah koefisien. Ya, dia adalah senyawanya. Dan tanda minus itu karena dia merupakan reaktan. Tanda plus karena dia merupakan produk. Nah, dari sini kita kasih indeks. Misalnya kita mau tinjau karbon gitu, elemen karbon atau karbon. Berarti dia nanti rumusnya jadi kayak gini. A K A plus ya, karena ini di sini reaktannya cuma satu. P Q. Nah, kita cek koefisien dari karbon ini. Kita mau tinjau karbon, berarti kita cek enggak, koefisien bukan dari karbon, maksudnya koefisien dari senyawa reaktannya. Yaitu berarti dia karena satu ya, dia satu. Nah, kita lihat karena kita mau tinjau karbon, berarti kita cek dia jumlah karbonnya di senyawa reaktannya ada berapa. Di sini kan dia jumlah karbon senyawanya ada 6 ya. Di sini jumlah karbon senyawanya ada 6, berarti KIA-nya itu kita tulis 6. Gitu. Terus plus yang ini dia 2 ya. Yang ini 2 kan. Koefisiennya 2. Kenapa plus? Ingat karena dia adalah reaktan. Terus kita tinjau elemen karbon di senyawa 2 ini. Ada 2 kan. Meskipun ini hanya 2 bukan berarti ini jadi 4 ya. Terus kok 4, astagfirullah. Gue 4 jadi tulisnya 4. 2, terus yang ini 2, berarti 2 dikali 1 karena C-nya hanya 1 di sini. C-nya hanya 1. Sama dengan 0. Oh ya, ini juga sama dengan 0. Jadi kayak gitu. Kalau mau ninjau hidrogen bisa aja, berarti misal nih kita tinjau hidrogen nih. Kita tinjau hidrogen ya. Ya berarti jadi gini. Minus 1 kita kalikan sama 12. Tambah 2 kita kalikan sama 6. Tambah
Oh, nggak ada ya? Nggak ada, deng. Udah, gini aja berarti. Dengan 0. Ya, seperti itu, guys. Oke, di sini kita akan bahas contoh soal modul 6 ya. Contoh soal pertama itu tentang mixture. Nah, di sini tuh sebuah perusahaan membuat alat pengonsentrasi oksigen untuk membantu pasien yang memiliki masalah kesehatan pernapasan, mengambil udara yang berisi 21% oksigen dan 79% N2 NO1. Jadi ini adalah di inputnya ya, mengambil dan menghasilkan dua aliran luaran output yang berbeda, di mana output 2 merupakan udara yang mengandung 90% oksigen dan 10% nitrogen, serta output 3 berisi nitrogen 2 murni, nitrogen murni, dan berarti 100%. Berdasarkan data berikut, buatlah skema atau diagram dari mesin tersebut, kemudian hitung berapa laju aliran nitrogen yang keluar dari output 2 pada mesin ini. Oke, kita langsung bikin aja ya skema diagramnya. Oh ya, ini ada informasi yang kurang di sini. Volumetric flow rate-nya itu adalah 7 liter per menit untuk semua ini, untuk semua streamline. Kita gambar sistemnya. Ini adalah sistem input berupa apa tuh? Udara ya. Dengan 21% oksigen dan 79% nitrogen. Dan outputnya udara dengan 90% oksigen, 10% nitrogen. Dan yang kedua itu adalah N2 100% ya. Oke, di sini adalah streamline 1, di sini streamline 2, di sini streamline 3. Oke, kalian jangan lupa nulis 1 2 3 juga ya, guys. BC di minus. Ya sih. Gak tahu, deng. Oke, di sini kita bikin raca massa total. Nah, bahkan kita tinjau. Itu berarti N udara 1 di streamline 1 dikurangi N udara 2 di streamline 2. Udara ini N2 aja. Kita tulis N2 streamline 3. Nah, sama dengan 0. Kenapa persamaannya kayak gini? Karena dia itu steady state. Jadi akumulasinya 0 dan dia non-reacting. Jadi gak ada generation, gak ada consumption. Kita bisa lihat juga dari sini juga, dia kan di inputnya ada oksigen dan nitrogen, dan di outputnya juga ada oksigen dan nitrogen gitu. Jadi gak ada senyawa baru yang terbentuk, artinya dia non-reacting. Kemudian ada kita bikin raca massa komponen. Oh ya, ini tuh ini tuh V untuk outletnya aja ya. V untuk outletnya aja. Yang pertama itu kita tinjau O2. O2 untuk streamline 2 deh. Streamline 2. Kenapa streamline 2? Karena kan kita nggak tahu volumetric flow rate in ya. Jadi kita mau ngitung ini, mau nyari yang ini dengan cara kita nyari yang ini. Kenapa kita nyari yang ini? Karena di sini tuh ada oksigen. Dan di sini juga ada oksigen. Kenapa nggak streamline 3? Karena dia nggak punya oksigen. Nah, nanti ada kaitannya sama hukum kekekalan massa, nanti bakal dijelasin lah. Jadi di streamline 2 kita akan tinjau oksigennya. Kita nyari, karena kita kan mau nyari mol ya.
Sedangkan kita massa aja nggak punya gitu. Berarti kita nyari massa dulu. Massa O2 di streamline 2. Berarti kita nyari volumetric flow rate kali sama rho. Nah, kenapa rumusnya kayak gini? Kalau kalian misal bingung gitu ya, mau nyari rumusnya gimana, kalian tinggal lihat satuannya aja guys. Ini min. Jadi volumetric flow rate itu kan satuannya liter per menit. Dan densitas rho ini dia satuannya adalah gram per liter. Berarti kalau mau nyari massa, kita tinggal kaliin mereka aja, dia akan saling mencoret dan akan jadi gram per menit. Nah, dapatlah massa kayak gitu. Jadi tips dari aku, misal kalau kalian nggak tahu nih, gini gimana mau nyari massanya, kan tinggal lihat aja satuannya. Berarti ini MO2 streamline 2 7 liter per menit. Kita kali sama berapa tuh? Ini aja deh. Oksigen 1429. Nah, jangan lupa kita kaliin sama 90% ya. Karena dia bukan oksigen murni, dia masih ada 10% N2 ya. Karena yang di streamline 2 kan dia udara ya, udara total. Dan ada dua nih, ada oksigen sama nitrogen. Berarti berapa tuh? 7 kali 0,9 9 lah. Aproksimasi 9 gram per menit. Oke, berarti kita dapat nyari ininya. Oksigen di streamline 2 berarti massa O2-nya per mR. Udah. Berarti 9 gram per liter per 32 ya. 32 gram per berapa tuh? 0,28. Kok gram sih? Mol per menit. Oke, berarti terus kita nyari sekarang kita nyari nitrogennya. Berarti MN2 pada streamline 2 7 liter per menit kali 1,429. Sorry. N2 itu 1,251 ya. 1,251 gram per liter kali 10% berarti. Apa tuh? 7 dikali 1,251 kali 0,1. 7 gram per menit. Jadi kalau mau nyari ininya, MN2 streamline 2 per MR N2. Ini berarti 0,28. Berapa ya? 14 kali 2, 28. Kok 0,28 sih? 0,87. Ini 28. Gram per mol. Mol per menit.
Oke, nah sekarang dari sini kita bisa nyari streamline 1. Caranya gimana? Jadi kita pakai hukum kekekalan massa ya. Ingat hukum kekekalan massa sebelum dan sesudah itu sama. Nah, karena ini kita tinjau oksigen ya misalkan ya. Karena dia elemennya sama, berarti maksudnya senyawanya sama ini, sama-sama oksigen gitu. Berarti kita dapat simpulkan bahwa N O2 di streamline 2 itu sama dengan N O2 di streamline 1 dengan 0,28 mol. 8 mol per menit. Atau kalian bisa gini juga, karena ini mungkin gak relate ya. Aku pakai ini aja deh. Karena ini bukan stoichiometry juga. Jadi kita tahu bahwa N input sama dengan output untuk kasus steady state dan non-reacting. Jelek banget anjir tulisannya. Non-reacting. Oke, dari sini kita bisa nyari volumetric flow rate dari ada ini geser dulu. Volumetric flow rate dari streamline 1. Caranya gimana? Kita pakai ini aja. Cari volumetric flow rate-nya. V O2 dan 1. Berarti mol O2 kita kali sama mR O2 per rho O2. Nah, itu didapatnya dari mana sih? Dari sini nih. Kita tahu kan tadi rumus massa yang ini. Itu kan ya, mungkin kita agak sedikit penurunan rumus sedikit. Nggak bisa dipencet. Yaudahlah. Jadi kan massa itu kan rumusnya volumetric flow rate kali rho. Nah, massa itu kita bisa dapat dari mol dikali sama mR sama dengan volumetric flow rate kali rho. Berarti kalau mau nyari volumetric flow rate ya udah tinggal mol dikali mR per rho gitu. Ini dapatlah ini. Ini kayak gitu guys. Nah, ini kayak gini-gini nih kalian harus ini ya. Harus cermat ya. Karena di soal nggak akan dikasih tahu. Ya emang nggak bakal dikasih tahu sih. Ini O2 berarti (0,28) O2 16 kali 2 32 gram per mol. Berapa tadi? Oksigen 1429 1,429 gram per liter. Oke, tinggal dihitung. 0,28 kali sama 32 itu 0,429.
itu 27 liter per. Oke, berarti kita bisa dapat berarti ini ini mah V1. Berarti ini kali sama. Nah, di streamline 1 di streamline 1 kita tahu bahwa dia kadar oksigennya tuh 21%. Kita kali 21%. Nah, gini deh. Terusnya biar enak. V1 VO21 itu kan sama dengan 0,21% 0,21% kali V1. Berarti kalau kita mau nyari, sorry benar-benar ini VO21 ya, karena ini yang tinjau O2. Maaf guys, sudah malam. Berarti kita kalau mau nyari V1 total secara keseluruhan, V1 total secara keseluruhan itu berarti kita tinggal pindah ruas. Ini O2 91 per 1%, 6,27 liter per menit. 0,21 berapa tuh? 0,27 jadi 0,21 29 sekian. Nah, kita pakai 30 aja liter per menit. Oke, dari sini kita bisa nyari di sini kita bisa nyari buat nitrogen. Lupa dikasih ini ya. Kita bisa nyari nitrogen. Caranya gimana? Yaudah sih, tinggal kita nyari volumetric flow rate dari nitrogen. Kita tahu bahwa N2 91 tuh berapa? Nitrogen itu 79 ya. Berarti 79% dikali V1, V totalnya. Ya udah, berarti 0,79 kali sama V1 nya itu ya, V1 ya. Udah bisa V1. Takut kalian ngiranya ini VO2. Dengan 0,9 kali 30. Ya kok kali 3 sih? 30 yaitu 23,7. Berarti liter per menit. Oke, dari sini kita tinggal bolak-balik rumus saja. Kita bakal nyari molnya dengan cara ini. Kita tinggal bolak-balik rumus yang ini aja. Ini rumus yang ini. Jadi kita kalau mau nyari mol N2 itu, ini balik ke sini nih. Berarti VN2. Ini pada streamline 1 ya. Karena N2 tuh ada di streamline 3 juga. Berarti ini kali rho N2, tinggal dibalik ke sini.
yang ini jadi ke bawah. MR masukin angkanya. Anjir, satu soal 20 menit kali row N2 tadi berapa? 1251 ya. 0,251 gram per liter. Kalian jangan lupa tulis satuan ya guys ya, biar gak bingung aja sih nanti hasil akhirnya berapa. Ini 28 gram per mol. Hitung lagi. 3,7 kita kali sama 1,251 bagi sama 28. 1,06 lah ya. Mol per menit. Oke, kita udah dapet nih. Tinggal nyari N3, ingat yang ini ya, raca massa ini. Dari raca massa total kita copy dulu deh. Copy. Tapi soal. Nah, dari sini kita bisa nyari N3 nih. N2 di streamline 3 dengan cara N udara streamline 1 min N udara streamline 2. Harusnya N2 ya. Terus N2 deh biar kalian nggak bingung. Harusnya total nggak sih? Sorry guys, maaf guys sudah malam. Oh sorry guys, harusnya total. Ya berarti bener. Nah, kita kan udah ngitung nih. Kita udah ngitung dia di streamline 2, di streamline 1 berapa N-nya. Ya udah tinggal dijumlahin aja. Ya berarti aku kotakin aja deh. Ini N streamline 1 ya. N2 di streamline 1. Terus ini NO2-nya. Terus di sini N2 di streamline 2. Di streamline O2 ya. Oke, tinggal kita jumlahin. Streamline 1 nih ada apaan? Streamline 1 tuh berarti ada oksigen sama nitrogen 0,28 kita tambah sama 92 0,28 0,031.
mager banget dah. Kalkulator 0,28 tambah 0,06. Harusnya gue kerjain dulu kali ya. Oke, next tutor gue langsung kerjain biar dapet angkanya aja kali ya. 1, ini mol per menit 1,029. Udah dapet. Oke guys, kita lanjutin ke soal selanjutnya. Sorry tadi kepotong, kayaknya bakal aku edit aja ya. Oke, jadi soal kedua ini assume that 100 kg per day glucose masuk ke fermentation vessel. Berarti dia adalah sebagai sistemnya ya. Karena ini sebagai input, glukosnya input masuk, terus dia convert into ethanol and carbon dioksida. Sistemnya itu steady state. Tentukan outlet mass flow rate tiap konstituen gitu. Berarti kita nyari M etanol dan mass flow rate etanol dan mass flow rate CO2 gitu. Oke, kita langsung gambar aja sistemnya ya. Sistemnya kayak gitu berarti. Adalah fermentation vessel. Jangan lupa boundary-nya digambar juga. Masuk glukosa M1 yaitu sebesar berapa? 100 kg per day glukos. Terus dia keluar output sebagai etanol. Tadi apa ya, etanol ya? Maka ini guys, C2H6O. Oke. C2H6O adalah M2 yang kita nggak tahu nilainya berapa, dan dia CO2 M3 ya. Oke, yang ditanya tuh adalah M2 dan M3. Nah, cara nyarinya gimana? Kalau soal reacting system itu pertama hal yang kita lakukan adalah kita nyari neraca massa komponen. Kalau yang ini kan kita nyari neraca massa total dulu ya, kayak biar kebayang gitu gimana. Kalau ini kita tentuin dulu neraca massa komponennya. Nah, maksudnya gimana? Jadi oke, sorry, sebelumnya kita persamaan reaksi dulu. Sorry, hampir kelupa. Berarti sama ini tadi 2 ya, C2H6O plus 2 CO2. Nah, baru kita nyari neraca massa komponen. Pokoknya jangan lupa stalin reaksi lah, pokoknya first things yang harus dilakukan. Nah, di sini kan ada glukosa, etanol, dan karbon dioksida. Jadi sini adalah C6H12O2. Itu berarti mass innya berapa? Yaitu 100 kg per day minus R sama dengan 0. Oke, aku jelasin kenapa dia minus R ini sebenarnya koefisien ya. Ini adalah koefisien atau konstanta gitu. Dari si glukosa. Nah, kita lihat dia di sini kan cuma 1 ya.
nggak ada ininya atau bisa cuma satu, berarti kita tulisnya ditulisnya R doang. Nah, kenapa minus? Karena dia merupakan reaktan. Reaktan tuh kan dia akan selalu berkurang ya ininya, jumlahnya. Jadi makanya minus. Minus karena merupakan reaktan. Terus ini kenapa 0? Karena di output tidak ada glukosa. Kita bisa lihat di outputnya nih nggak ada glukosa kan, adanya etanol dan CO2. Glukosa. Oke. Ingat aja ya, kalau dia steady state berarti input sama dengan output. Ini kalau dia steady state. Oke, karena outputnya nggak ada di sini, nggak ada glukosa sama sekali, ya udah berarti kita tulis aja 0 gitu. Terus selanjutnya itu ada etanol ya, C2H6. Oh, itu 0 kg/d. Enggak. 0 aja deh. Plus 2R sama dengan 2. Nah, di sini kenapa 0? Karena di inputnya dia nggak ada etanol gitu, makanya 0. Ya, aku tulis deh. Nah, di outputnya ada etanol, yaitu dengan mass flow rate-nya sebesar M2 gitu. Karena ini yang bakal kita cari ya. Kita nggak tahu mass flow rate-nya berapa, karena itu yang akan kita cari. Nah, kenapa 2? 2 karena dia koefisiennya 2. Ini yang ini. Karena dia koefisiennya 2. Oke, gitu. Dan kenapa positif? Karena dia merupakan produk. Karena produk. Ya, jangan lupa aja sih. Kalau reaktan minus, kalau produk plus. Terus sama juga kayak CO2. Sama-sama 2 tuh. Berarti CO2. Berarti 0 plus 2R sama dengan M3. M2 nih. Oke, dari sini kita cari neraca massa totalnya. Tinggal apa? Tinggal kita jumlahin. Ini kan kita tulis persamaan 1. Sini persamaan 2. Sini persamaan 3. Tinggal dijumlahin aja sih. Paling aku tulis ulang aja kali ya. 100 kg/d minus R sama dengan 0. Terus yang ini 0, 0 plus 2R sama dengan M2. Oke, ini adalah neraca massa totalnya. R. Oke, dari persamaan yang ini sama yang ini, kita udah bisa tahu R-nya, guys. Kita udah bisa tahu R-nya karena kayak dia sederhana banget ya. Mungkin nanti aku bakal jelasin di tutor buat UTS, mungkin aku bakal jelasin yang lebih reacting system yang lebih kompleks gitu. Ya kan kita bisa langsung tahu R-nya nih.
Berarti R-nya itu sama dengan per day. Nah, ya udah tinggal kita bisa masukin ke sini. Masukin ke sini. Jadi kalau mau nyari M2 gampang aja, tinggal 2R 2 dikali 100 kg per day di 200. So, M3 juga sama. Nah, ini tuh udah dapet. Ya, dapet. Nah, ini tuh soalnya aku ambil yang sederhana aja ya. Ya mungkin kita kasih soal yang susah-susah buat tutor buat UTS kali ya. Ini basicnya sih kayak gini. Jadi mungkin kalau soal lebih susah mungkin kita harus eliminasi, harus substitusi segala macem. Sini kayak cuma sederhana gitu doang. Dan buat fun fact, reacting system tuh nggak keluar di kuis. Jadi makanya aku ngasihnya sederhana aja. Kalau di UTS aku lupa ya, dia keluar atau enggak sih? Jujur lupa. Oke, mungkin kita bahas soal terakhir, yaitu soal kuis tahun lalu yang tahun lalu semester kemarin. Jadi ini agak panjang juga sebenarnya. Oke, kita langsung aja ya. Oh ya, buat kuis yang soal satunya tuh bakal dibahas Kemala. Ini soal kuis yang kedua. Jadi soalnya dia menanyakan an experiment in growth rate organism requires environment of humid air enriched in oxygen. Jadi terus ini ada 3 input, ada liquid, air, sama pure O2. Outputnya itu mengandung 1,5 mol persen of water. Calculate all unknowns. Ya, paling kita langsung gambarnya aja. Kita langsung bikin gambar aja. Adalah sistem. Kalian jangan bosan-bosan buat menggambar ini ya teman-teman. Inputnya adalah liquid, water, berarti H2O ya. Input stream. Air, darah dengan kandungan 21% O2, 79% N2, sama ada pure O2 berarti 100%. O2, terus outputnya hanya 1. Gas. Berarti semua ini ya berarti ya. O2, N2 sama H2O. Oke. Jadi kita diket. Kalau nggak ya diket. Mager banget tapi ya udah. Kita kasih diket aja biar nggak bingung. Oke, liquid dengan volumetric flow rate-nya 20 cm3 per menit.
valid. Terus pure O2 tuh molnya setengah seperlima mol udara. Oke. Seperlima dari mol udara. Oke, berarti kita cari. Oh iya, ini belum. H2O ya berarti ya. H2O output. So, 0,5% dari total ini. Di H2O-nya ini dia tuh 1,5%. Molnya ya, molnya. Mol H2O. Oke, kita bikin raja massa total. Karena dia berarti non reacting. Jadi kita bikin raja massa totalnya dulu. Apa aja tuh berarti ya. Liquid plus udara plus O2 ya berarti ya. O2 sama dengan gas kali ya. Gas. Oke, cara mengerjakannya kita cari NM total. Selanjutnya kita cari NM reaksi. Reaksi. NM komponen. Raja massa komponen. Nah, pertama kita itu yang kita ketahui kan kita punya ini liquid ya. Berarti kita bisa nyari ada flow rate, ada density. Ini jangan lupakan ini guys. Ada density. Berarti kita bisa nyari massa gitu. Oke, berarti kita nyari massa liquidnya. Dan nyari aja yang hal-hal yang udah diketahui. Wah, hilang ininya, C-nya. Berarti liquid itu murni H2O ya. V liquid kali sama rho. Itu rho H2O ya. Jangan lupa liquid itu adalah kali density of water 1 gram per di 20 gram per menit. Oke. Terus kita nyari molnya. Udah ketemu massa, kita cari mol. Air liquid. H2O2 water nih. 12,08. 18,02.
Oh, sorry guys, sudah nggak sinkron nih otaknya. Mol. Aduh, hitung lagi. Satu koma satu mol per menit. Oke, kita udah dapat mol liquidnya. Nah, sekarang kita nyari dari sini tuh kita bisa nyari mol total ya. Kita tahu bahwa mol fraksi per mol total itu sama dengan fraksi mol ya. Berarti kalau kita mau nyari mol total ya, yang ini loh, yang ini nih, yang fraksi mol. Hilang. Mol fraksi per X. Kita tahu bahwa dia into sama dengan out ya. Jadi ini dia sama-sama liquid gitu. Jadi mol total bisa kita dapat dari 1,1 mol per menit per 1,5%. Oke, mungkin kasih catatan ya. Mol in dari suatu komponen, misalkan X ya, liquid deh, di sini liquid H2O deh, liquid itu H2O ya. Out dari H2O. Nah, kita tahu bahwa mol H2O output itu adalah 1,5%. Jadi yaudah kita tinggal hitung aja sih berapa ya, 1,11 bagi 1,5%, 4. Mol per menit. Oke, ini N total dari output berarti ya, N total output. Kali ini adalah H2O. Oke, kita bisa lanjut cari dari sini. Aku crop dulu deh. Oke, kita bisa dapat N liquidnya nilainya udah ada ya, 1,11. Apa tadi ya, mol per menit. N udara ini yang kita cari. Nah, NO2 1/5 dari N udara yang kita ketahui di soal. Jadi ini kita bisa ganti
mol periodenya kita bisa ganti dengan 1/5 N udara, sama dengan mol dari gas outnya ya, mol total, jadi dapat yaitu 74 mol per menit. Oke, di sini kita bisa dapat 5/5 tambah 1/5 jadi 6/5. Hitung ya. 4 kurangi 1,1 72,89. Nanti mol udaranya berapa tuh? 72,89 kita kali 5/6 berarti 60,74 74 mol per menit. Oke, kita udah dapet mol udara. Sekarang kita tinggal nyari mol O2. Mol O2 kan 1/5 dari mol udara ya. Ya udah, berarti 1/5 kali 60,74 mol per menit. Berapa berarti itu? Menit. Taruh di bawah aja lah biar bagus. Oke. Kita udah analisis komponen dari inputnya ya. Sekarang kita analisis komponen output. Kita tahu bahwa udara itu kan dia mengandung 21% oksigen dan 79% N2. Berarti kita tahu bahwa 21%. Berarti kalau mau nyari mol O2 dari air sih, udara ya. Ini masih input, sorry. Maaf guys, sudah nggak fokus. Jadi udah 21% kali berapa tadi? Mol udaranya 60,74. Aku ke atasin dulu deh. Ini masih yang kita identifikasi yang masih input ya. Berarti kalau 2 berapa tuh? 0,21 kita kali 60,74.
Oke, udah dapet. Next, nyari yang N2. Di mol udara. Enam 60,74 mol per menit. Ih, gila, udah 30 menit. Berapa tuh? 0,79 kali 60,4 47,98. 47,9. Sorry guys, ini ada aku lupa buat ngasih koma udara. Artinya dia di stream 1 ya. Artinya dia yang ini ya. Yang ini nih. Soalnya kan di situ kan ada O2 sama N2 juga. Nah, oke, sekarang kita analisis output. Nah, kita tahu kalau gas itu outputnya tuh ada terdiri dari gas yang dia ada O2, N2, sama H2O. Nah, kita tahu bahwa input sama dengan output. Nah, yang di sini yang bisa kita tinjau tuh apa sih? Yang bisa kita tinjau di sini tuh adalah nitrogen. Sini ada nitrogen, sini ada nitrogen. Jadi bisa kita tinjau N2 dari udara. Aku lupa kotakin. Kita cari yang gampang dulu. N2 sama dengan N2 dari gas. Nah, kita tahu bahwa input sama dengan output. Intinya kayak gitu sih. Tadi berapa itu? 47,98. Oke, terus kita cari, ini udah kita ketahui ya. Kita udah tahu. Terus kita nyari O2-nya nih. Nah, O2 itu kan dia tuh ada dua ya. Di input tuh dia ada yang dari udara sama dia ada yang pure O2 gitu. Jadi, kalau mau nyari O2 gas itu berarti mol O2 dari udara ditambah mol O2 murni. Ini tinggal ditambah aja sih. Tadi berapa? Kita kan udah dapet ya. Ini dari udara itu 12,75 mol per menit ditambah mol O2 murninya. Nih yang ini nih. Yang 1/5 N udara. Yang kita tahu dari soalnya. Pure O2 tuh kan dia molnya sebesar 1/5 dari N udara. Berarti yang ini 12,15. Oke, tinggal kita tambah aja. Berapa nih?
5 tambah 5 10 8 24 9 ya, 7 8 9 9 24,9 mol per menit. Oke guys, udah dapat semua nih. Oke, udah kelar ya soal ini. Yang tidak diketahui udah kita ketahui semua. Udah kita jawab semua. Jadi paling aku bikin kesimpulan aja, kita bikin gambarnya. Jadi berdasarkan hasil yang kita dapat, atau nggak usah ya, nggak usah deh. Udah capek, udah mager. Ya udah, intinya kayak gitu ya guys. Jujur mungkin kalian banyak pertanyaan ya. Kalau mau nanya sok aja chat, jangan sungkan-sungkan. Saya sangat terbuka. Jadi ini tuh soal kuis kemarin dari tahun lalu semester kemarin. Cara ngerjainnya emang agak ribet, terutama di bagian ini nih, bagian yang aku kotakin ini. Itu kalian harus tahu konsepnya gitu loh. Itu kalau kalian nggak tahu ini, kalian nggak akan bisa, nggak tahu konsep tentang fraksi mol gitu-gitu, kalian nggak akan bisa menjawab soalnya. Ke bawahnya kalian nggak akan bisa. Kalau ke bawahnya sih menurut aku gampang ya, kayak tinggal dihitung-hitung biasa aja. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ini udah malam banget ya. Mungkin uploadnya bakal malam banget karena aku harus edit, tadi banyak yang ke cut. Oke. Terima kasih semua.